Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifulul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Indonesia dengan negara ASEAN, Indonesia Malaysia, Indonesia Kamboja, dan Indonesia Vietnam. Yang pertama, kita masuk pada hubungan Indonesia dengan Malaysia. Di antaranya mengeratkan hubungan pemimpin kedua negara. Zainal mengatakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad memiliki hubungan personal yang cukup baik dengan Presiden Joko Widodo. Hubungan kekeluargaan ini cukup penting karena keduanya membayangkan bahwa kita akan tetap bersaudara sampai kapanpun. Kedua, yaitu mengintensifkan hubungan kerja di antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai sektor yang bermula dari kebijakan atau dasar hubungan kedua negara, yang pemerintahan kedua negara memiliki komitmen yang sama, yaitu memperbaiki manajemen negara dalam upaya bersama untuk memerangi korupsi. Yang kedua, yang terakhir, yaitu mendorong hubungan perdagangan dan bisnis, meningkatkan investasi antar negara, serta mengukuhkan kerjasama di dalam sektor ekonomi yang strategis. Menurut Zainal, ketika dunia menghadapi perang dagang, Malaysia dan Indonesia harus mencari jalan penyelesaian bersama. Selanjutnya yaitu hubungan Indonesia dengan Kamboja. Hubungan Indonesia dengan Kamboja dari kerjasama kedua hubungan negara tersebut meliputi diantaranya yang pertama yaitu budaya. Kedua negara memiliki warisan purbakala serupa yang didaulat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Candi Borobudur dan Angkor Wat Indonesia yang berpengalaman dalam proyek pemugaran Borobudur telah meminjamkan keahliannya dalam upaya pelestarian Angkor. Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan bantuan dalam proyek restorasi Angkor, terutama 3 gerbang utama kompleks Istana Kerajaan Angkor, situs arkeologi dekat Simenakas. Kedua, yaitu keamanan. Kedua negara Kamboja memberi kepercayaan Indonesia sebagai pengamat yang adil dan tidak memihak untuk menyelesaikan sengketa internal ASEAN. Kamboja sepakat untuk mengizinkan pemantau Indonesia untuk pergi ke perbatasan antar kedua negara untuk membantu mencegah bentrokan militer lanjut. Indonesia ditunjuk sebagai pengamat dalam sengketa perbatasan Kamboja-Thailand. Dalam hal pelatihan militer, pasukan khusus batalion para komando Kamboja telah dilatih oleh Kopassus sejak 1974 sampai sekarang, di mana hasil penggelaran pasukan, penempatan pasukan, dan gerakannya hampir mirip. Yang paling jelas kesamaannya dengan Kopassus adalah baretnya yang sama-sama berwarna merah dan memakai seragam loreng yang sama. Selanjutnya ada hubungan Indonesia dengan Vietnam. Kedua negara adalah mitra strategis dan sepakat untuk terus mendorong implementasi Plan of Action periode 2019-2023, khususnya kerjasama ekonomi, peningkatan perdagangan bilateral, investasi, kemajuan dalam bidang air connectivity, serta penyelesaian negosiasi zona eksklusif. Menyinggung isu-isu selama kekuatan Vietnam dan ASEAN, juga dibahas mengenai inisiatif Indonesia untuk menindaklanjuti ASEAN Outlook on Indo-Pacific melalui penyelenggaraan ASEAN WEF Indonesia Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada pertengahan 2020 di Jakarta. Kedua menteri luar negeri juga menekankan perlunya ASEAN untuk terus memajukan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan sebagai salah satu prioritas kekuatan Vietnam. Mengangkat pentingnya review kerangka acuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights untuk mencapai mandat yang berimbang antara pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan. Manfaat kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia menarik untuk diketahui. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang ada di Asia Tenggara. ASEAN menjadi organisasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu dari 5 pendiri ASEAN. Telah banyak capaian ASEAN yang memberi manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Kerjasama ASEAN bagi Indonesia terlepas dari perannya di dalam organisasi ini. Kerjasama ASEAN bagi Indonesia meliputi banyak aspek. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia ini meliputi ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keamanan. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia juga memberi keuntungan bagi negara anggota lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia dalam politik dan keamanan sesuai dengan pilar masyarakat, politik, dan keamanan ASEAN.
Pilar ini merupakan bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.